Sedetik kemudian, petir menyambar pohon jati raksasa di belakang rumahnya itu. Lidah api menjulur bercecabang dari mendung pekat. Sesekali cediar, ceder, berbarengan dengan peletikan api. Kemudian persis seperti berondong petasan di angkasa. Lidah api yang menjilat-jilat, yang meledak-ledak. Sekitar 5 menit lah serangan petir itu bagai gergaji di angkasa yang sedang meraung-raung, menderu-deru, dan terngiang memekakkan telinga. Alhasil pohon jati itu pun tumbang terbelah-belah. Awalnya daunnya rontok, berserakan. Lalu dahan dan ranting juga berhamburan. Kemudian dahan-dahan dan pohon terbelah dan terpotong menjadi bergegal-gegal. Meski tak terpotong berselonjor yang membentuk kepingan, namun serakannya tidak mencelat jauh dari akarnya tempat ia menghunjam. Seandainya ada beberapa pasang mata yang menyaksikan peristiwa itu, tentu mereka sangat terpukau. Betapa alam sedang serius bekerja serta merampungkan sesuatu. Sayangnya hanya Samin saja yang melihatnya. Iya, hanya dia, lelaki yang lahir di desa Klopo Dhuwur. Lelaki yang memang oleh warga setempat dipercaya sebagai manusia yang banyak menyimpan rahasia-rahasia. Peristiwa petir menggergaji dan memotong-motong pohon jati itu terjadi setelah Samin sebelumnya sambat ke garwane urip. Sosok yang dipahami Samin sebagai garwo atau si garane nyawa, di mana nyawa yang satu itu dibawa oleh Samin, sedangkan nyawa yang satunya lagi dipegang Yang Maha Kuasa. Sambil memandang ke langit, Samin kemudian mengutarakan isi hatinya bahwa dirinya ingin membangun sebuah rumah. Apakah saudara yang separuh di angkasa tidak ingin membantunya? Begitulah keinginan Samin. Garwo bagi Samin bukan istri, agak berbeda. Istri itu disebut sebagai sedulur tunggal karep, yakni sesama manusia meskipun lawan jenis tapi memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Kalau Tuhan itu disebut garwo, sigarane nyawa, yang sigar atau separuh terrealisasi di dalam nafas manusia untuk hidup, sementara yang separuh murni dikendalikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya anak dan istri Samin menjuluki lelaki itu sebagai kakung jati kalong, yakni seorang laki-laki yang bergantung kepada alam. Seseorang yang hidupnya hanya menggantungkan kepada hal yang sejati. Keesokan harinya, company datang berduyun-duyun hendak menangkap Samin dan menuduh Samin sebagai penebang hutan yang tidak melakukan izin. Padahal bagi company, satu batang pohon jati saja akan menjadi sebuah stil rumah di negeri Belanda sana. Sebab itulah para Belanda menganggap jati-jati di hutan dan di kebun Samin sebagai sah diakui miliknya. Namun company tidak memiliki bukti tentang pencurian Samin, apalagi ketika Samin menceritakan bahwa jati-jati itu roboh karena disambar petir. Dan memang begitu kenyataannya. Di negeri Samin ini kadang Belanda kerap terpagut-pagut karena banyak sekali kejadian atau ulah seseorang yang luput dari analogi ilmiahnya. Namun Belanda tidak mau tahu. Apapun kejadiannya, yang dilakukan Samin adalah satu hal yang bisa mengurangi jatah makanan para Belanda.
Tak hanya Belanda sih yang keheranan dengan Samin, bahkan istri dan anaknya juga. Setiap makan seusai masak, istri Samin selalu menyisihkan 3 kepal nasi. Lalu anaknya bertanya, untuk siapa 3 kepal nasi itu, Bu? Istri Samin pun menjawab bahwa yang 3 kepal ini adalah untuk bapaknya. Tapi mereka selalu heran bahwa 3 kepal nasi ini esok harinya pun masih utuh. Demikianlah bahwa yang dimakan Samin bukan nasinya, melainkan sarinya. Sebab itulah istri dan anaknya tidak pernah menjumpai Samin sedang membuang air besar. Begitu juga dengan warga sekitar. Sebagai desa persinggahan, Samin menamainya dusun tersebut adalah Klopo Dhuwur. Samin berharap warga sekitar itu sudi mengaji ke ilmu pohon kelapa, yakni bahwa untuk mencapai tingkat ketinggian seseorang memang harus memanjat. Pohon kelapa itu ada helai-helai daun nyiur yang disebut belara, dan itu ditafsirkan bahwa supaya seseorang berpandangan luas maka belarau atau merantaulah. Merantau yang tidak lepas, tetapi merantau yang gak belarah atau selalu teringat kampung halaman. Begitu juga pucuk pohon nyiur kelapa. Kalau di Jawa itu disebut janur, daun yang masih berwarna kuning, yang dimaknai oleh suku Samin, pancarkanlah cahayamu ketika masih muda supaya tidak redup ketika tua. Begitu juga posisi buah kelapa yang selalu bergerombol di berbagai arah, namun jatuhnya juga tidak akan jauh dari pohonnya. Meskipun tiap butir kelapa mempunyai nasib yang berbeda-beda. Sebagai petani tulen, keseharian Samin tentu ke sawah, yakni mencabut rumput, mengairi, mencangkul, dan membajak. Ia juga mengusung kotoran ternak ke sawahnya untuk pupuk dan penyubur lahan. Tak lepas ia juga mencari rumput untuk pakan-pakan ternaknya di rumah. Kalau musim penghujan, Samin menanam padi. Musim peralihan menanam kedelai dan kacang hijau. Sementara untuk musim kemarau ia menanam jagung. Setelah panen kacang di sawah, banyak sekali kepompong-kepompong, dan kepompong-kepompong itulah kemudian pecah menjadi kupu-kupu dan kupu-kupunya terbang ke kota-kota. Itulah sebabnya Samin sudah tidak heran lagi meskipun kupu-kupu terlihat cantik, karena bagi Samin ia tahu persis proses terjadinya kupu-kupu setelah kepompong dan sebelumnya adalah seekor ulat. Begitu juga ketika musim hujan mulai deras, Samin mulai membuat bedengan untuk menanam padi. Pada usia 20 hari kemudian padi itu didaut atau dijebol untuk dipindah lahan, supaya mereka tidak berdesakan. Dan di tempat baru yang lebih longgar itulah dimungkinkan mereka akan tumbuh dan berkembang dengan serempak. Samin paham ilmu padi ini bahwa semakin tua itu semakin merunduk, sebab semakin berisi. Kehidupan dia di desa Randuwatang dan Klopo Dhuwur ini adalah kehidupan perkembangan itu. Bahwa jauh tahun sebelumnya, Samin asli adalah kelahiran dari Ploso Kediren yang berada di distrik Sumoroto, daerah Pajang. Ia kemudian merantau, menyinggahi Bojonegoro, menyinggahi Alas Caba, dan Jepun. Dan karena bibit padi terus ditanam, maka Samin pun tidak tahu esok hari ia harus kemana lagi. Yang jelas setiap ke sawah, Samin selalu memakai capil daun jati, dengan harapan bahwa dirinya selalu berlindung dan tidak terlepas dari zat yang maha sejati. Tentu saja
Yang diinginkan adalah sebagai menempuh kehidupan yang sejati, bukan sekedar nunut urip atau bukan sekedar pokoke urip. Samin juga paham bahwa setiap menginjak umur 40 hari, padi mulai hamil. Maka ia pun membuat ritual tingkepan. Adapun sesaji ritual di dalam tingkepan padi tersebut diantaranya adalah pleret, horok-horok, gedang sobo, uler-uleran, dan belendung jagung. Gedang sobo diharapkan Samin selalu nyoboh sawai atau sering mengunjungi, karena padi-padi itu juga bagaikan anak-anak yang harus setiap hari diperhatikan. Samin juga selalu sigap bila padi-padinya mulai diserang hama. Ia segera memasang keris calo rancang yang dipasang di pematang sawah. Keris itulah yang dipercaya Samin sebagai pengusir seluruh hama. Terasa ada yang aneh pada malam Jumat Wingit kala itu. Tiba-tiba rumah Samin dipenuhi oleh anak dan para tetangganya. Balai rumah Samin memang luas sehingga cukup muat untuk banyak warga sekitar. Ternyata malam itu adalah malam rutinan mereka berkumpul untuk ngudi kaweruh atau mencari wawasan dan berguru kepada Samin. Mereka tidak meragukan lagi kemumpunian Samin dalam mewedar ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu sebabnya Samin juga dijuluki sebagai Raden Kohar. Mereka semua berpakaian sama dengan Samin, yakni memakai blangkon, memakai celana panadon, dan baju loreng khas suku Jawa. Pertemuan malam itu seperti pertemuan terakhir. Warga dan Samin mengajarkan ilmu hingga larut malam. Dengan suara pelan dan sangat berwibawa, Samin mengudar rumus-rumus kehidupan menurut ilmu Jawa. Kata Samin bahwa kita ini sedulur sigep, iya iku urip sing embat-embatan antarane eling, waspada lan mituhu. Kenapa demikian? Karena suatu saat ada orang yang akan datang dan mengaku-ngaku sebagai golongan kita, dan golongan itu nanti akan disebut sebagai Samin Sangka. Makanya kita harus ingat bahwa suatu saat ada Samin Sangka, Samin Singga, dan Samin Paniten. Kita harus jeli. Dan kita harus benar-benar mencamkan ajaran-ajaran ini ke dalam ceruk relung hati yang paling dalam. Kalian rumuse urip kuwi siji. Becik ketitik ala ketara iku manggone ana ing ganda. Loro. Wong temen bakal tinemu iku manggone ana ing pangarungu. Telu. Aja dumeh iku manggone ana ing paningal. Papat. Mung mek awak dhewe iku manggone ana ing rasa. 5. Werwa lan idi lan pesti iku mung weke Gusti la manggone ana ing cipta utawa pangucap kita. Begitulah rumus-rumus kehidupan yang disampaikan oleh Samin. Kemudian Samin pun menjelentrehkan ikhwal bahwa untuk mengerti banyak hal kita harus mondok, dan mondok yang tepat itu adalah ke Ponorogo. Dengan jelentrian kata, Pono itu tepak atau tepat, Rogo itu awak atau badan. Samin juga menjelentrehkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dipahami semua orang. Maka untuk menghindari saling berebut kebenaran, maka kita harus menghindari yang disebut perang jantur gonto atau adu retorika. Untuk menyiasati perang jantur gonto ini, Samin mengajarkan strategi ilmu otak atik gaduk ngelugro. Misalnya jika ketemu orang kemudian ditanya dari mana dan mau kemana,
Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup jawablah dari belakang dan hendak ke depan. Itu saja sudah cukup. Tak terasa, Samin dan seluruh penghuni ruangan hingga melampaui tengah malam atau yang disebut lingsir wengi. Setiap ucapan Samin meresap, melasuk ke dalam relung hati, menembus relung jiwa, terpatri dalam sanubari bersama dengan dingin, lengang, serta siluet tipis yang berhembus membelai ruangan. Sungguh suasana yang syahdu. Teriring juga ruangan itu semebyar harum mewangian yang dipancarkan oleh sepasang gading kuning dengan aromanya yang mengelembak ke belantara malam. Begitulah suasana langut malam itu. Setelah esok harinya terdengar kabar kedok tular bahwa Samin ditangkap Kompeni Belanda. Warga pun tidak tahu Samin dibuang kemana. Namun yang mereka pahami bahwa Samin sedang ditanam di area yang luas menghampar hingga suatu saat kelebat bayangannya menerpakan sebuah kisah